Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen peta. Sebelum ke pembahasan komponen peta, hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan komponen peta adalah 3S. Apa itu 3S? Yang dimaksud 3S atau 3 aspek adalah aspek selaras, serasi, dan seimbang. Ada beberapa komponen peta, antara lain 1. Judul peta, 2. Orientasi peta, 3. Skala peta, 4. Legenda peta, 5. Garis tepi peta, 6. Koordinat peta, 7. Insert peta, 8. Sumber peta, dan 9. Nama pembuat peta. Satu. Judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta, memuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan atau khusus peta dengan tema data yang dinamis. Selain itu, judul peta harus mencerminkan isi pokok peta. Contoh: 1. Peta persebaran batu bara di Indonesia. 2. Peta penggunaan lahan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Peta administrasi Kabupaten Cilacap, dan masih banyak lagi. Posisi judul peta. Judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas dan tengah. Akan tetapi, tidak ada aturan baku yang mengatur judul peta pada pedoman penulisan karya ilmiah penempatan suatu peta berupa gambar. Judul peta memuat informasi yang padat, yaitu memuat tema, lokasi daerah, dan tahun data dibuat, sehingga penulisan harus dirancang seefisien mungkin. Berikut ini adalah contoh dari judul peta. 2. Orientasi peta. Orientasi peta adalah petunjuk arah mata angin atau tanda panah. Berikut ini adalah contoh dari orientasi peta. Bisa dilihat. 3. Skala peta. Pengertian skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik peta dengan jarak sebenarnya atau jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Berikut ini adalah contoh dari skala peta. Skala yang harus dicantumkan pada peta ada 2, yaitu 1. Skala angka, dan 2. Skala garis atau skala grafis. 4. Legenda peta. Pengertian legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Berikut ini adalah contoh dari legenda. Bisa dilihat ya. 5. Garis tepi peta. Pengertian garis tepi peta. Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi peta tematik.
Garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan pada ujungnya dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga membentuk bangun segi 4. Berikut ini adalah contoh dari garis tepi peta. 6. Koordinat peta. Koordinat peta atau garis astronomis merupakan garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Apa yang dimaksud garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke arah timur sejajar dengan garis khatulistiwa lintang 0 derajat. Sedangkan garis bujur adalah garis-garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Fungsi garis lintang dan garis bujur yaitu sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Berikut ini adalah contoh dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis yang vertikal. 7. Inset peta. Pengertian inset peta. Inset peta adalah peta yang berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Jenis inset peta ada 2, antara lain inset perbesaran peta dan inset lokasi wilayah. Berikut ini adalah contoh dari inset peta. Fungsi inset peta. 1. Inset perbesaran peta berfungsi untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. 2. Inset lokasi wilayah berfungsi untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. 8. Sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Penempatan informasi sumber peta pada peta tematik diletakkan pada sebelah bawah pojok kanan atau sebelah bawah pojok kiri atau bawah tengah. Beberapa contoh pembuatan sumber data dikemukakan sebagai berikut, bisa dilihat. Berikut ini adalah contoh dari sumber peta. 9. Nama pembuat peta. Nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Beberapa contoh penulisan nama pembuat peta dikemukakan seperti di bawah ini. Cukup sampai di sini pemaparan materi komponen peta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya yang membahas tentang komponen peta. Saya Ika Nur Anastasia pamit undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.